Pada kesempatan ini, setelah kita melakukan pendahuluan cukup panjang lebar mengenai situasi metafisika di zaman ini yang ditolak, lalu positivisme, kemudian kritik atas positivisme, kemudian sedikit biografi dan pendahuluan secara umum filsafatnya atau pemikiran Martin Heidegger yang bisa kita sebut hendak menolak, hendak melampaui ontoteologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk mendalami sebuah teks penting menurut saya yang berjudul The Fundamental Concepts of Metaphysics. Di diktat di kandungan ditemukan di halaman 63 dan seterusnya, di diktat di STF ditemukan pada halaman 90 dan seterusnya. Jadi saya fotokopikan di diktat itu teksnya ini ya, cukup panjang lebar dalam bahasa Inggris mengenai konsep-konsep fundamental metafisika. Saya memilih teks ini karena menurut saya teks ini adalah yang paling sederhana, ya, yang paling bisa dipahami untuk membaca pemikiran Heidegger mengenai kritikannya terhadap metafisika dan kurang lebih apa yang dimaui oleh Heidegger. Di bagian yang teks yang sudah saya fotokopikan ini, sebelum membicarakan mengenai metafisika, Heidegger seperti biasanya akan menelaah mengenai konsep metafisika itu sendiri. Jadi kata metafisika itu artinya bagaimana, etimologinya seperti apa ya. Nah, sebelum ke situ pertama-tama Heidegger menekankan ya bahwa di bagian halaman di teksnya ya, halaman 24, teks bahasa Inggris maksud saya, bukan halaman diktat. Dia mengatakan bahwa konsep filosofis, konsep fundamental metafisika adalah konsep yang bersifat komprehensif, karena dia mempertanyakan semuanya dan bahkan dia mempertanyakan juga si penanya sendiri. Itulah maksud arti kata komprehensif, bahwa dalam filsafat bukan hanya apa yang kita pertanyakan, tapi kita sendiri yang mempertanyakannya juga menjadi objek bahasan. Itu makanya Heidegger menulis ya, metaphysics is comprehensive questioning. The question what is worth, finitude, individuation, constitute such comprehensive meaning. Jadi metafisika adalah pertanyaan komprehensif karena dia akan bersangkutan dengan pertanyaan atau omongan kita mengenai dunia, mengenai finitude, situasi terbatas, ya, keterbatasan kita sebagai manusia. Individuation merujuk kepada cara berpikir manusia yang selalu mengindividuasi, artinya ketika kita berpikir, logos kita itu selalu mengindividuasi sesuatu. Ini yang sering dikenal sebagai prinsip non kontradiksi ya. Kita kalau mengatakan A ya A, bukan kok A sekaligus A dan non A ya. Kalau saya mengatakan ini meja ya ini meja ya. Jangan kok bilang ini meja sekaligus kursi, meja sekaligus bukan meja. Ini kan susah. Jadi metafisika akan membuat kita memahami dunia, diri kita maupun cara berpikir kita sendiri, dan itu akan dipahami secara komprehensif. Nah, sebagai pertanyaan komprehensif, maka penting lalu Heidegger nanti akan mengajak kita melihat sejarah kata metafisika dan mana maknanya. Dan dari penyelidikan sejarah itu lalu kita akan diajak melihat atau memahami makna esensi metafisika itu sendiri. Untuk akhirnya tentu saja, sebagaimana saya pahami dari teks ini, tentu Heidegger kemudian akan problematisir dengan mempersoalkan lalu apa itu berpikir. Thinking itu apa? Di bagian halaman 25 kita mulai dengan pemaknaan kata metafisika. Kita tahu metafisika berasal dari kata ta, meta, ta, fusika. Dan Heidegger memberikan penilaian tegas bahwa metafisika bukanlah urwort, bukanlah primal word, bukanlah sebuah kata asali. Artinya dengan penyebutan ini bahwa metafisika bukan kata asali, Heidegger hendak mengatakan bahwa kata metafisika yang kita kenal selama ini
tidak berasal dari sebuah pengalaman khas manusiawi. Tidak berasal dari bagaimana kita mengatakan pengalaman-pengalaman terdasar kita sebagai manusia. Metafisika menurut Heidegger adalah sebuah kata yang sifatnya teknis belaka, berasal usul dari editorial yang dilakukan oleh para penemu teksnya Aristoteles, ya, namanya Andronikos dari Rhodes, ya, dan hanya gabung-gabungan yang sifatnya teknis dari tak meta, tak fusika. Ya, jadi karena sifatnya hanya editorial, maka menurut Heidegger ya kata ini tidak bersifat asali. Nah, untuk memahami apa itu metafisika, Heidegger lantas mengajak kita pada halaman 25 ya di paragraf bagian kedua, elucidation of the word fusika, fusis, as the self-forming prevailing of beings as a whole. Jadi Heidegger mengajak kita melihat dulu apa arti fusis, apa arti fusika, yang secara unik ditafsirkan Heidegger sebagai self-forming prevailing of beings as a whole. Jadi agak susah ya artinya ya. Self-forming artinya dia membentuk dari dirinya sendiri. Prevailing of beings, being yang prevail, yang terus menang, terus eksis, selalu ada secara keseluruhan. Jadi merujuk kepada being, kepada apa yang ada seadanya, yang terbentuk dari dirinya sendiri dan senantiasa begitu. Kalau saya sedikit merujuk kepada sejarah filsafat Yunani ya, mungkin kalian ingat kata ini ya, fusis. Fusis adalah apa yang dicari oleh para pemikir pra-Sokratik. Thales mencari, ketika dia melihat seluruh alam semesta ini ya, ada pohon, ada kucing, ada anjing, ada meja, ada apapun ya, maka dia mengatakan bahwa fusis segala sesuatu adalah air. Atau Anaximenes yang mengatakan fusis segala sesuatu adalah api, udara. Atau kemudian Demokritos yang mengatakan bahwa fusis segala sesuatu adalah atom. Nah, dengan kata fusis itu sebetulnya para pemikir prasokratik hendak menunjukkan arche atau apa yang menjadi prinsip dari segala sesuatu. Jadi kalau Thales mengatakan bahwa air adalah fusis segala sesuatu, maksudnya pada awalnya adalah air, dalam perkembangannya sesuatu itu mayoritas berisi air, dan ketika sesuatu itu hancur, maka dia kembali menjadi air. Jadi sebagai prinsip, sebagai arche, air itu menurut Thales adalah awal, maka dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari tak spermata, dari benih-benih yang sifatnya lembab. Dan ketika nanti tumbuhan atau manusia itu eksis, kita tahu juga 80% isinya air. Dan ketika nanti tumbuhan mati atau manusia mati, kita juga tahu dia akan membusuk kembali menjadi air. Demikian juga ketika nanti Anaximenes menerangkan bahwa segala sesuatu berasal dari udara seperti itu. Dan bahkan yang namanya fusis itu juga berkaitan dengan apa yang tidak kelihatan. Ya, jangan lupa ya, Anaximenes mengatakan bahwa para dewa-dewi pun diturunkan dari udara. Maka bagi Demokritos juga sama, yang namanya jiwa pun itu adalah susunan dari atom-atom yang halus. Jadi fusis adalah apa yang menjadi prinsip yang mengomando, mengawali, sekaligus yang menyertai dan mengakhirinya. Heidegger dengan bagus lalu menerangkan bahwa fusis yang biasanya diterjemahkan sebagai nature dalam bahasa Inggris, ya, fusis kita punya turunannya physics, fisika, nah, jadi ilmu alam ya. Maka dalam bahasa Inggris fusis adalah nature dalam arti seperti fisika, benda-benda alam. Namun Heidegger dengan bagus menekankan hati-hati ketika kita berbicara mengenai alam, yang dimaksud oleh para pemikir klasik, entah itu Yunani entah itu Latin, mereka merujuk pada istilah natura atau istilah fuein, fusis, yang berarti
to be born, to arise, to grow. Jadi fusis bagi Arki adalah sebuah prinsip yang aktif, ya, sebuah prinsip yang dinamis, ya, bukan alam dalam arti kodrat, nature dalam arti sesuatu yang fix begitu ya, tapi sesuatu yang memang berkembang, ya, dinamis. Dan Heidegger menerjemahkan dengan bagus kata fusis yang berasal dari kata kerja fuein, ya, sebagai that which is growing, that which has itself grown in such growth. Apa yang berkembang, bertumbuh, apa yang dia sendiri dari prinsipnya sendiri berkembang. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ya, dalam pemahaman prasokratik, maka Heidegger pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fusis tentu bukan sekedar merujuk pada binatang atau tumbuhan, ya, atau yang kelihatan saja, ya, tapi merujuk semuanya. Jadi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, benda-benda itu sendiri, apapun yang menampak, sekaligus Heidegger mengatakan, ya, perubahan siang dan malam, perubahan iklim, ya, di tengah bintang-bintang yang bergerak, munculnya badai. Maka ketika kita berbicara fusis, kita itu sedang berbicara dunia semesta kita, ya, apa yang ada seadanya, semuanya ini. Dan fusis menurut Heidegger sebagai sesuatu yang berkembang dari dirinya sendiri, fusis adalah sesuatu yang berkembang, sesuatu yang ada, di mana apa yang ada ini tentu saja juga meliputi, menyelingkupi, dan bahkan menembus diri kita sebagai bagian dari fusis. Maka Heidegger mengatakan, fusis means this whole prevailing that prevails through man himself. A prevailing that he does not have power over, but which precisely prevails through and around him. Man who has always already spoken about this. Jadi fusis itu adalah sesuatu yang menghinggapi, yang mengelilingi kita semua ini, dan tentu kita sebagai manusia juga tidak pernah kita hanya diam saja seperti batu begitu, ya, enggak, tapi kita selalu sudah diinterpelasi. Misalnya saya ada di perpustakaan sekarang ini, saya berbeda dengan buku yang hanya diam saja, maka saya di sini, ya, menamakan, oh ini adalah perpustakaan. Saya menyebut, oh ini adalah buku-buku, di situ ada majalah, di situ ada buku teologi, di situ ada buku filsafat, ya. Jadi manusia selalu sudah mereaksi, sudah selalu mengatakan sesuatu tentang fusis itulah, fusis tersebut. Sama seperti kalau Anda ada di sebuah tempat, ya, misalnya Anda dibius, ya, oleh para penculik, lalu tiba-tiba Anda terbangun, maka selalu reaksi pertama adalah Anda mencari-cari, melihat-lihat, ya, ini ruangan apa, saya ada di mana. Anda lihat ada pohon, Anda lihat ada rumput, Anda lihat ada semut, maka lalu Anda mendefinisikan, oh saya dilempar di tengah hutan. Jadi Anda langsung menamai fusis di sekitar Anda itu sebagai hutan. Jadi manusia di depan fusis selalu sudah mengatakan apa itu fusis. Dan itulah yang lalu kita sebut sebagai is, sebagai be, ya, sebagai ada. Jadi pada saat saya di perpustakaan ini, saya mengatakan, oh saya di perpustakaan. I am in the library. Ya, jadi saya ada di perpustakaan. Atau ketika ada di tengah hutan, there is forest. Ada hutan. Ya, jadi Anda menamai dan Anda berikan karakter be. Jadi fusis merujuk pada segala realitas yang ada secara keseluruhan. Kalau kita bicara fusis nature, sekali lagi kita tidak hanya berbicara mengenai apa yang kelihatan, kita juga tidak hanya berbicara mengenai sekedar object of natural sciences, ya, objek dari ilmu-ilmu alam yang kita sebut kadang-kadang fisika itu hanya bekerja dengan benda mati, ya, biologi dengan benda hidup. Tidak, bukan seperti itu. Fusis dalam arti yang general merujuk pada segala sesuatu. Dan bahkan nanti di bagian-bagian lebih lanjutnya Heidegger akan mempresisi pada saat kita berbicara mengenai fusis, kita sebetulnya sedang merujuk kepada esensi segala sesuatu, sekaligus segala sesuatu sebagai keseluruhan.
Jadi kata nature itu merujuk pada dua hal. Pertama, kodrat intim segala sesuatu. Kalau Demokritos mengatakan atom adalah fusis, maka atom adalah esensi yang paling kecil dari semuanya. Sekaligus ketika mengatakan atom adalah inti segala sesuatu, berarti segala sesuatu adalah atom. Jadi being as such, ya, being dalam dirinya sendiri, dan being as a whole itu bisa dirangkum dalam apa yang disebut sebagai fusis. Selanjutnya di teks ini kemudian Heidegger akan berbicara mengenai logos. Tadi saya sudah mengatakan bahwa menurut intuisi Heidegger, yang namanya fusis selalu sudah melingkupi, ya, menyelimuti, dan bahkan menembusi manusia. Dan manusia selalu sudah mengatakan sesuatu atas fusis itu. Bagaimana cara manusia menyatakan fusis itu? Bagaimana dia mengatakan fusis itu? Maka Heidegger mengatakan, ya, dalam tradisi filsafat, manusia menggunakannya dengan logos. Jadi ketika manusia berhadapan dengan fusis, dia mereaksi dengan logosnya, lalu dia mengatakan sesuatu dari fusis tersebut. Menurut Heidegger, di halaman 26 dari teks bahasa Inggris ini, manusia sebagai manusia selalu sudah mengatakan sesuatu tentang fusis, tentang the prevailing whole itu sendiri, di mana dia menjadi bagian dari fusis itu. Manusia melakukan hal tersebut karena dia selalu mengambil sebuah thing secara spesifik. Misalnya ketika saya ada di rumah ini dan saya menemukan di sini, ya saya lalu mengatakan, oh ini adalah perpustakaan. Atau ketika ada di tengah padang dengan pohon, Anda mengatakan ini adalah hutan. Anda tidak merujuk kepada langit, Anda tidak merujuk kepada siang atau malam yang terjadi, tapi Anda mencerabutnya dan mengatakan itu sebagai hutan, itu saja. Dan dengan Anda mengatakan tentang fusis itu, Anda sedang menyatakan struktur internal dari fusis yang Anda katakan itu. Anda menyebutnya sebagai hutan, ya, karena ada cara berpikir tertentu, ada logika tertentu yang membuat Anda ketika melihat ada pohon, ada rumput, ada semut, lalu Anda mengatakan itu sebagai hutan. Dan Anda tidak mengatakan sebagai museum, Anda tidak mengatakan sebagai lapangan sepak bola, ya. Karena Anda tahu perbedaan antara lapangan sepak bola dengan hutan. Nah, aktivitas mengatakan fusis itu, menyebut fusis itulah yang dalam bahasa Yunani-nya mengatakan adalah legein. Kata bendanya adalah logos. Dengan demikian Heidegger menyimpulkan bahwa menjadi esensi dari fusis itu sendiri untuk dinyatakan atau dikatakan secara tertentu oleh manusia yang adalah bagian dari fusis itu sendiri. Dengan kata lain, apa yang dilogoskan, ya, ketika manusia melogoskan fusis yang melingkupinya, maka ada pretensi di situ manusia sedang menyatakan esensi dari fusis tersebut. Dan kata Yunani legein, bringing to word, jadi legein diterjemahkan secara khusus oleh Heidegger sebagai membawa ke kata-kata, bringing to word, akan dimaknai secara spesifik oleh Heidegger dengan cara diperlawankan dengan antonim atau kata lawannya dari bringing to word, yaitu not letting come to word, artinya kryptein. Jadi pada saat saya legein, apa itu legein? Legein adalah sebetulnya lawan kata dari kryptein. Mengatakan itu adalah lawan kata dari membiarkan tidak dikatakan. Jadi pada saat saya mengatakan ini adalah perpustakaan, pada saat Anda mengatakan saya ada di hutan, sebetulnya satu sisi Anda sedang mengatakan sesuatu, tapi dalam aktivitas mengatakan itu sebetulnya, ya, dalam waktu yang bersamaan Anda juga sedang membiarkan tidak terkatakan hal-hal lainnya. Bagaimana mungkin kok logos, legein mengatakan sesuatu itu lawan katanya adalah tidak mengatakan? Heidegger lalu memberikan argumentasi
memakai salah satu fragmen dari Herakleitos, ya, seorang prasokratik, ya. The master whose oracle is at Delphi neither speaks out nor does he conceal, but gives a sign. Ya, jadi satu sisi ada speak out, Legein mengatakan, dan sisi lain conceal, menyembunyikan. Maka bagi Heidegger, lawan kata dari logos, Legein, memang adalah menyembunyikan. Kata kerja Kryptein bagi Heidegger bermakna keeping concealed and in concealment, menjaga tersembunyi. Sementara Legein adalah to take whatever prevails from concealment. Dengan alur ini maka Heidegger menafsirkan logos sebagai perenggutan sesuatu dari persembunyiannya. Logos berarti revealing, menyingkapkan, dan logos adalah manifestasi dari apa yang tersembunyi. Logos merujuk pada apa yang tampak. Namun bagi Heidegger, jelas bahwa meskipun dicabut, ditampakkan oleh logos, yang namanya fusis akan tetap tersembunyi. Dia tetap tidak habis dalam penampakannya. Jadi ketika Anda di tengah hutan, Anda tersadar, lalu, wah, saya di tengah hutan. Ketika Anda mengatakan ini adalah hutan, tentu Anda menyatakan sesuatu, tapi sebetulnya kata hutan itu hanya mencerabut realitas itu dari sesuatu yang masih tersembunyi. Mungkin suasana alamnya yang lain, langitnya belum Anda katakan, mungkin bahwa sedang ada badai, tidak Anda katakan, atau mungkin ternyata hutan yang Anda pikir hutan itu, Anda terbangun melihat pohon, melihat rumput, melihat semut, ternyata itu hanyalah panggung sebuah set drama. Jadi akhirnya Anda baru sadar bahwa yang Anda katakan hutan itu ternyata hanyalah apa yang tertampakkan saja dari sebuah set panggung drama. Jadi rupanya Anda sedang dikerjain, jadi Anda pikir Anda berada di hutan, padahal ternyata di sebuah panggung drama. Nah, untuk memberikan justifikasi sekali lagi bahwa fusis ketika direnggut oleh logos manusia, fusis itu selalu menyembunyikan diri, maka Heidegger kemudian akan merujuk kepada satu teks terkenal lainnya dari Herakleitos, ya, yang mengatakan fusis corruptestai feeling, fusis suka menyembunyikan diri, atau sering dikatakan alam suka menyembunyikan dirinya. Dan fusis yang suka menyembunyikan diri ini akan diterjemahkan dengan cara kasar dari Heidegger, ya. The prevailing of things, fusis, has in itself a striving to conceal itself. Jadi kalau ditanya mengapa fusis suka bersembunyi, jawaban Heidegger, ya karena gerak fusis itu sendiri memang selalu, ya, berusaha menyembunyikan dirinya sendiri. Jadi meskipun manusia selalu berusaha merenggut, mengatakan sesuatu dari fusis itu, fusis dalam dirinya sendiri menurut Heidegger selalu menyembunyikan dirinya. Untuk memberikan sedikit pemahamannya, jadi kita lihat gambar berikut ini, ya. Jadi dalam sejarah filsafat, mulai dari Thales, Anaximenes, Demokritos, Platon, Aristoteles, dan tentu saja kalau kita sebagai orang beragama, ya, kita kan selalu berusaha mengatakan sesuatu, ya, dari apa yang ada ini. Thales mengatakan bahwa fusis ini intinya atau semuanya ini hanyalah air, atau Demokritos mengatakan atom. Atau kalau bagi kita orang beragama, tentu sangat clear, ya, bahwa segala sesuatu yang ada ini, termasuk diri kita ini, ya, semuanya berasal dari Tuhan. Jadi manusia dengan logosnya selalu berusaha, ya, memahami, membuat terpahami apa yang ada ini, dan lalu merujuk, ya, pada sesuatu, ya, yang disebut air, disebut atom, atau disebut Tuhan, ya, untuk menjelaskan semuanya. Dan Heidegger memperingatkan kita, hati-hati, bahwa ketika fusis itu kita katakan sebagai air, kita katakan sebagai Tuhan, sebagai atom, hati-hati, ada sebagian besar atau separuh dari fusis itu yang masih tersembunyi.
Heidegger di sini mulai mengajak kita ya untuk mulai berpikir hati-hati ya, karena sebetulnya apa yang kita katakan ya dalam seluruh tradisi filsafat ini sebetulnya hanyalah aspek tertampakkan saja, dan dalam ketertampakan itu selalu masih ada yang tersembunyi. Kenapa demikian? Menurut Heidegger, ya karena mengikuti Heraklitos, alam memang suka menyembunyikan diri. Nah, kemudian lewat aktivitas logos kita, di mana kita selalu menamai sesuatu ya, menunjukkan karakter inti atau mengatakan sesuatu sebagai ada, maka aktivitas merenggut fenomena dari asal usulnya yang asali ini, fenomena, phainestai, apa yang menampak ya. Kita ingat bahwa Heidegger berasal dari tradisi fenomenologi ya. Jadi manusia lewat pemikirannya selalu merepresentasikan apa yang tertampakkan begitu. Nah, ketika manusia mengatakan sesuatu tentang fusis, sebetulnya dia sedang mengatakan apa yang tertampakkan di depan matanya. Dan aktivitas lewat logos itu hanyalah menunjukkan satu wajah saja. Ya, karena sekali lagi fusis memiliki wajah lain yang selalu tersembunyi. Nah, yang asali adalah sesuatu yang masih tersembunyi. Sehingga kalau kemudian kita mengatakan sesuatu sebagai air, sebagai udara, sebagai atom atau sebagai Tuhan, maka kita mencerabut dari yang tersembunyi itu. Dan tentu saja ketika kita mengatakan sesuatu sebagai sesuatu, di situ ada pretensi yang namanya kebenaran. Di sini sekarang kita masuk pada bagian 2C, aletheia, truth sebagai something stolen. Jadi Heidegger akan menunjukkan bahwa ketika logos itu mengatakan sesuatu tentang fusis, maka satu sisi dia hanya mengatakan apa yang tertampakkan, tapi di sisi lain, manusia selalu punya pretensi bahwa apa yang dia katakan itu adalah yang benar. Ketika Demokritos mengatakan fusis segala sesuatu adalah atom, tentu ada pretensi kebenaran di situ. Ketika Hegel mengatakan yang inti dari segala sesuatu adalah roh absolut, atau Platon, yang inti dari segala sesuatu adalah idea, tentu ada pretensi kebenaran. Dan persis di situ Heidegger mengatakan itulah kebenaran aletheia. Heidegger memiliki pemahaman khusus mengenai kebenaran. Kebenaran adalah aletheia, dan aletheia itu ditujukan Heidegger sebagai sebuah term, sebuah istilah linguistik a privativum. Jadi di halaman 29 di teks ini, Heidegger memberikan alasan bahwa kebenaran adalah sebuah aletheia, ketak tersembunyian. Kenapa? Karena aletheia adalah sebuah a privativum, a letes. A privativum itu kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kita memiliki kata-kata amoral, asusila. Kata a di sini bersifat privatif, artinya mengurangi. Amoral berarti moralnya kurang. Asusila berarti susilanya kurang. Maka aletheia, lete adalah tersembunyi, a berarti mengurangkan dari ketersembunyian. Itu makanya Heidegger lalu punya definisi khusus mengenai kebenaran ya, sebagai unconcealment. Ya, dari conceal di ya, dikurangkan sehingga lalu tertampakkan. Maka kebenaran adalah that which is not concealed, apa yang tidak tersembunyi. Kebenaran adalah ketak tersembunyian. Maka dalam arti ini Heidegger membuat tafsir original, tafsir unik ya, bahwa bagi orang Yunani menurut Heidegger, kebenaran sebagai aletheia dari analisis etimologinya merujuk pada sesuatu yang dipisahkan, dikeluarkan, diambil dari ketersembunyian. Truth is understood by the Greeks as something stolen, something that must be torn from concealment in a confrontation in which precisely fusis strive to conceal itself. Jadi kebenaran adalah upaya logos manusia untuk mencerabut sesuatu dari ketersembunyian, sementara fusis itu dia juga berusaha selalu menyembunyikan dirinya. Kalau kita lihat baganya sekarang lebih lengkap ya, maka fusis
itu dalam seluruh sejarah filsafat selalu sudah dipahami oleh manusia ya, sebagai air, sebagai api, sebagai udara, sebagai Tuhan, sebagai roh absolut. Dan disitulah skema ontoteologi sudah dibuat oleh manusia menurut Heidegger ya dalam sejarah filsafat, yaitu ketika orang menemukan air sebagai on, sebagai being yang paling mendasar, maka air itu sekaligus bersifat theos, ilahi, dan bersifat logis, ya, logos, bisa distrukturkan. Kalau kita sebagai umat beragama mengatakan Tuhan adalah landasan segala sesuatu, maka Tuhan adalah on, theos, sekaligus logos. Itu makanya juga ada ilmu teologi yang bisa membeberkan, menerangkan mengenai Tuhan. Dan dalam seluruh aktivitas itu, manusia mengklaim adanya kebenaran. Dan Heidegger mengingatkan bahwa ini adalah sejarah filsafat, bagaimana manusia berpikir selama ini, dan jangan dilupakan bahwa fusis yang dikatakan sebagai ini sebetulnya selalu masih memiliki sesuatu yang tersembunyi. Ya. Yang tersembunyi inilah yang disebut nanti oleh Heidegger sebagai be yang dicoret. Nothing. Atau dalam istilah lain, Heidegger akan menulis dengan kata Jerman yang tidak ada maknanya, Sein. S-E-Y-N. Dan inilah yang disebut sebagai Lethe, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa diakses. Kalau di atas ini aletheia sebagai kebenaran diakses lewat logos, ini adalah oleh dasman, manusia kebanyakan, manusia sehari-hari, kita-kita ini. Maka di bawah ini, sesuatu yang selalu gelap, tersembunyi, yang tidak bisa dilogikakan ya, karena dia di luar batas-batas logos. Kita hanya bisa mengakses dengan stimum, maka kita di sini punya Dasein. Dasein inilah yang berusaha ya berrelasi dengan be yang otentik, be yang dicoret, yang adalah nothing, yang lebih radikal ya daripada ketiadaan dalam pemikiran kita ya, bukan ketiadaan yang bisa direpresentasikan, tapi sebuah ya sesuatu yang gelap, sebuah jurang abisal begitu ya, yang senantiasa tersembunyi dan kita hanya bisa berrelasi dengannya lewat seperti sudah saya uraikan lewat bahasa-bahasa yang sifatnya proyektif, jadi bukan bahasa yang representatif. Jadi dari uraian ini Heidegger menyimpulkan bahwa manusia sejauh dia ada maka manusia berlogos, dan pada saat manusia berlogos dia merenggut sebagian dari fusis sehingga kemudian termanifestasi secara terang benderang, dan disitulah manusia lalu menganggap dia menemukan kebenaran. Jadi ketika Heidegger berbicara mengenai kebenaran, kita tahu ada macam-macam teori kebenaran ya, ada kebenaran sebagai korespondensi, sebagai koherensi, sebagai performatif segala macam. Maka di mata Heidegger kebenaran bukanlah pembuktian proposisi dalam kaidah logika ya, tapi kebenaran itu sifatnya bagi Heidegger ya sesuatu yang lebih primordial, sesuatu yang lebih asali, yaitu kebenaran berkaitan dengan pemberian diri fusis kepada logos dan kepada aletheia, dan disitulah yang lalu namanya kerja filsafat terjadi. Para filsuf ya, dari zaman dulu selalu kagum dengan segala sesuatu, mempertanyakan sesuatu, dan kemudian mulai berfilsafat ya, seperti Platon, Aristoteles yang lalu memberikan pemikiran-pemikirannya. Dan truth sebagai kebenaran yang berrelasi secara primordial dengan manusia itu selalu masih mengandungi sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Manusia sejauh dia berlogos, jadi manusia dasman bukan dasein. Pada saat berlogos maka manusia akan merenggut sebagian dari fusis sehingga termanifestasi secara terang benderang, dan itulah yang disebut sebagai kebenaran. Berbeda dengan metafisika yang bukan primal word, maka bagi Heidegger, truth, aletheia adalah sebuah primal word, sebuah urword, sebuah kata primordial, kata asali. Kenapa kata ini bersifat asali? Karena kata ini mengajak langsung ke pengalaman dasar manusia bahwa dia terbatas, finito. Artinya manusia tidak pernah bisa mengatakan seluruhnya dari fusis ini. Ini adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Konsepsi kebenaran bagi orang kuno bukan sekedar kebenaran proporsional yang adem ayem, tetapi sesuatu yang bersangkutan dengan eksistensi mendalam manusia yang karakternya adalah terbatas. Sedikit catatan yang bisa saya berikan,
berkenaan dengan analisis Heidegger ini. Tadi kita sudah mendengarkan, dia mendasarkan analisisnya pada Herakleitos. Pertanyaannya adalah, betulkah Herakleitos mengajarkan persis seperti yang ditafsirkan oleh Heidegger? Kalau kita berkaca pada ahli-ahli Yunani atau Helenis lain yang membahas tentang Herakleitos, misalnya saya merujuk dari Marcel Conze, ya, yang mengumpulkan ulang fragmen-fragmen Herakleitos. Maka dalam fragmen "The master whose oracle is at Delphi neither speaks out nor does he conceal, but gives a sign." Sebetulnya di situ, menurut Marcel Conze, di situ Herakleitos tidak sedang berbicara mengenai pertentangan antara speak out dan conceal, ya, antara logos, legein, dan krutein, sama sekali tidak. Di teks itu, menurut Marcel Conze, Herakleitos sedang mengkritik cara berwacana orakel Delphoi yang ambigu dan lebih rendah dibandingkan wacana filsafat. "The master whose oracle is at Delphi neither speaks out nor he does conceal, but gives a sign." Kita tahu Delphi tempat peziarah utama orang-orang Yunani, tempat kuil berbagai macam dewa-dewi yang ada di Yunani, adalah tempat sakral di mana ada dewa Apollon yang akan memberikan orakelnya. Dan kita tahu orang Yunani sebelum melakukan sesuatu selalu berkonsultasi kepada orakel. Maka dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang raja mau berperang, lalu dia pergi ke orakel. Dia tanya kepada Apollon, kepada imam-imam yang ada di kuil itu, "Kalau saya berperang, apa jawaban Apollon?" Maka lalu mereka membuat ritual di dalam di kuil itu. Lalu nanti ada semacam imam wanita yang agak trans begitu, ya, mendapatkan apa begitu, lalu dia ngomong gak jelas begitu. Nah, imam-imam itu yang kemudian akan mengartikan. Maka di depan raja itu imam-imam lalu menjawab gini, "Menurut orakel, kalau kamu berperang, maka sebuah kerajaan besar akan runtuh." Raja ini lalu menjadi yakin, maka dia berangkat berperang. Apa yang terjadi? Ketika dia berperang, dia kalah. Artinya kerajaan dia yang runtuh. Jadi itulah orakel. Orakel adalah kata-kata yang neither speaks out nor does conceal. Tidak mengatakan, tapi juga tidak menyembunyikan. Orakel itu kata yang sifatnya ambigu. Ya, dia bisa terbang kemanapun dia mau, selalu benar begitu, ya. Nah, wacana orakel inilah yang dikritik oleh Herakleitos. Karena filsafat, ya, harus berbeda dari wacana yang ambigu seperti orakel Delphi. Kedua, untuk teks yang tadi dikatakan Heidegger, ya, fusis corpuscae filii, alam suka menyembunyikan diri, fusis suka menyembunyikan diri, sama. Di sini tidak ada maksud apapun, ya, dari Herakleitos yang menurut analisis Marcel Conze, Helenis, ya, ahli filsafat Yunani kuno, tidak ada maksud apapun untuk mengatakan bahwa fusis selalu bersembunyi, tidak. Ya. Jadi filsuf mata Herakleitos tentu dia menembus, bisa memahami inti dari realitas. Dan kesulitan dari filsuf adalah apa yang dia pahami tidak banyak orang lain yang memahaminya. Maka fusis segala sesuatu atau kodrat atau inti segala sesuatu itu bagi mata banyak orang tersembunyi, tapi bagi mata seorang filsuf dia bisa memahami. Apa fusis segala sesuatu yang tersembunyi di mata banyak orang tapi terpahami oleh filsuf itu? Kita tahu, kita belajar dari Herakleitos, menurutnya hukum atau inner law dari segala sesuatu adalah kontradiksi. Itu makanya di teks-teks lain di Herakleitos kita tahu, ya, Tuhan adalah siang dan malam, damai dan perang. Ya. Konflik adalah inti segala sesuatu. Ya. Kita ingat ada sungai yang mengalir. Ya. Jadi di situ Herakleitos tidak menunjukkan bahwa inti segala sesuatu adalah kontradiksi, dan berkat atau justru karena kontradiksi itulah alam semesta maju. Maka mata seorang filsuf tentu dia tidak akan dia mengerti apa itu fusis, tetapi
banyak orang tidak paham. Logika kontradiksi itu seperti api. Api itu ya hanya api karena dia diam dan bergerak. Ya, kalau api itu hanya diam satu titik, tentu kita malah bingung itu apa begitu. Tapi kalau dia geraknya terlalu cepat juga dia tidak kelihatan. Jadi justru realitas itu dalam gerak dan diamnya itulah dia kelihatan sebagai realitas. Ketika Anda membangun, maka Anda harus menghancurkan elemen, batu-batu Anda hancurkan, lalu elemen-elemen itu Anda susun ulang. Ketika Anda menggergaji, harus ada dua gerak berlawanan, maju, mendorong, dan menarik. Ya hanya lewat menarik dan mendorong itulah penggergajian bisa terlaksana. Ketika kita membangun juga ya, di situ kita membasahi apa yang kering dan kita mengeringkan apa yang basah. Ketika Anda mau menempa besi, apa yang Anda lakukan? Maka Anda membakar dan memasukkan ke dalam air. Ya, kalau Anda melihat pandai besi itu ya, setelah besi dipanggang, maka sebelum ditempa dia akan dimasukkan ke dalam air, ditempa, bakar lagi, masukkan ke air begitu ya, sehingga lalu logamnya dimurnikan. Jadi hanya dengan hal-hal yang sifatnya bertentangan seperti itulah realitas bisa dipahami. Bagi mata filsuf ini clear matanya Herakleitos, tapi bagi banyak orang maka Herakleitos mengatakan fusis atau inti, inner law segala sesuatu itu tersembunyi. Jadi itulah catatan saya dari Herakleitos bahwa sebetulnya apa yang mau dikatakan Herakleitos tidak persis seperti apa yang dimaksudkan oleh Heidegger. Kembali ke Fundamental Concepts of Metaphysics, kita mulai lihat halaman 30, The Two Meaning of Fusis, dua makna fusis. Sebenarnya tadi sudah saya uraikan sedikit ya. Di halaman 30 Heidegger menunjukkan bahwa lewat aletheia maka fusis tersingkapkan ya, meskipun fusis masih ada dimensi tersembunyi. Nah lalu bagaimana manusia dengan logosnya menyingkapkan fusis itu? Heidegger menunjukkan ada dua macam ya. Jadi ketika manusia dengan logosnya berusaha mengatakan suatu tentang fusis, maka ketika dia mengatakan sesuatu tentang fusis itu, ya, fusis adalah air, fusis adalah idea, fusis adalah atom. Maka di situ sebetulnya manusia sedang merujuk kepada esensi, ya, the inner law of matter, ya, atau the nature of things, atau kodratnya, sekaligus dengan menunjukkan bahwa fusis adalah air, fusis adalah idea, atau fusis adalah atom, ya. Maka manusia dengan logosnya juga sedang merujuk being as a whole. Itu makanya dalam seluruh tradisi filsafat, terutama Heidegger akan mengatakan lewat Aristoteles ya, pada saat kita merujuk sesuatu sebagai fusis, sebetulnya kita mengatakan dimensi yang paling utama, yang pertama, dan dimensi universalnya. Contoh paling gampang, kita sebagai orang beragama, ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu ini adalah dari Tuhan, ya maka kita bukan hanya merujuk bahwa alam, manusia, benda ini bagian terintinya adalah Tuhan sendiri, ada yang ilahi dalam diri kita misalnya. Tapi juga lebih dari itu, segala sesuatu ini, alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi orientasi pemikiran dari atau paling tidak kritik dari Heidegger ya, ketika manusia dengan logosnya mengatakan sesuatu, sesuatu dari fusis dan mengatakannya sebagai fusis, maka manusia itu sedang merujuk kepada esensi sesuatu sekaligus universalitas keseluruhan dari sesuatu itu. Setiap kali kita berbicara tentang metafisika, maka kita selalu mencari sesuatu yang paling akhir. Ya. Secara klasik dikatakan metafisika adalah ilmu mengenai on, being, qua being. Dan pada dasarnya ketika kita mencari sesuatu itu, maka kita sedang mencari esensi sekaligus ya, keseluruhannya itu. Dan kedua hal itu menurut Heidegger, lewat Aristoteles, akan dicampur adukkan sedemikian sehingga lalu being akhir adalah being paling luhur, paling tinggi, paling ilahi. Dan dibungkus dengan wacana logis, sebuah wacana yang prinsipnya adalah principium individuationis atau
prinsip non-kontradiksi. Jadi kita selalu ketika mengatakan sesuatu kita merujuk kepada on, being, theos, dan melalui logos. Itulah skema ontoteologi. Dan persis dalam kajian Heidegger, ketika manusia dengan logosnya berpretensi mendapatkan kebenaran, mengatakan sesuatu sebagai on, theos, logos, persis pada saat itu manusia melupakan dimensi khusus yang selalu masih tersembunyi, dan karena dia tersembunyi, maka dia tidak bisa dikatakan, tidak bisa dipikirkan. Dia adalah be, dalam arti be yang disilang, atau nothing, atau lete. Dan Heidegger ingin mengajak kita mencoba mencari, membicarakan apa yang tak terpikirkan, apa yang dilupakan ini. Jadi kalau di sini tentu orang mengatakan air, roh absolut, Tuhan sebagai asal segala sesuatu, dan itu adalah be, maka menurut Heidegger sebetulnya bukan be di situ, karena semua hanya kembali menjadi beings, karena bisa dipikirkan, bisa dikonsepkan. Nah, kita diajak untuk ke be yang sesungguhnya, kadang-kadang ditulis oleh para pengarang dengan be huruf besar. Be sesungguhnya yang adalah be yang dicoret, yang adalah nothing itu sendiri, yang adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Itulah tawaran Heidegger dengan metafisika yang sesungguhnya ya. Jadi kalau dalam fundamental concepts of metaphysics ini nanti pada bagian akhir akan dikatakan bahwa kata metafisika dalam sejarah filsafatnya ternyata hanyalah kata editorial, superficial, sesuatu yang bukan primal word ya. Tapi kemudian dalam sejarahnya lewat Aristoteles, Thomas Aquinas sampai sekarang akhirnya menjadi ilmu yang membicarakan mengenai hal-hal yang sifatnya beyond, malaikat, Tuhan, atau apa-apa yang tidak kelihatan. Maka Heidegger mengatakan, ya di situ sebetulnya terjadi pendangkalan metafisika menjadi sekedar ilmu mengenai sesuatu yang beyond, sesuatu yang sudah tampak jelas begitu saja, lalu kita mendiskusikan apa itu malaikat, apa itu Tuhan, ya seolah-olah kita bisa memahaminya. Ya. Dan ilmu itu melupakan, ya dalam analisis Heidegger mengenai fusis, ya melupakan bahwa sebetulnya ketika kita membicarakan sesuatu, fusis itu sebetulnya selalu ada bagian yang tersembunyi. Nah, Heidegger kemudian nanti obsesinya adalah bagaimana kita membicarakan sesuatu yang tersembunyi itu, sesuatu yang tentu saja aksesnya tidak bisa lagi lewat logos pikiran, sehingga nanti pada fase-fase akhir Heidegger dia akan banyak berspekulasi, banyak membahas what is thinking, jadi apa itu berpikir. Dan Heidegger akan mengatakan berpikir bukan lagi logos, kalkulatif, analitis, representatif, tapi logos berpikir dalam arti Heidegger adalah artinya meditasi, menunggu be yang dicoret itu lewat sebuah peristiwa mewahyukan dirinya. Dan dalam pewahyuan itu ketika dia menampakkan selalu masih ada yang tersembunyi. Jadi itulah sedikit yang bisa saya rangkumkan dari The Fundamental Concepts of Metaphysics, supaya kita bisa memahami kurang lebih kira-kira alasan-alasan Heidegger mengapa dia mengkritik on theos logos, dia mengkritik konsep kebenaran, dia mengkritik konsep pemahaman tentang fusis selama ini, dan bagaimana kira-kira Heidegger mulai menunjukkan tawaran-tawarannya untuk berfilsafat secara lain, untuk berpikir secara sama sekali lain.